Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal. Saya dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review mata kuliah Etika dan Hukum Profesi dari pertemuan 1 sampai dengan 14. Pertama-tama, pertemuan kedua, tinjauan umum etika. Konsep mengenai etika mulai muncul di kalangan murid Pythagoras di wilayah bangsa Yunani. Di Mezzogiorno, Aristoteles kemudian menjelaskan pengertian etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perbuatan manusia. Langever, etika keutamaan yang dikembangkan oleh Aristoteles menekankan penting disposisi hidup manusia guna membentuk karakter diri yang berkualitas. Etika profesi. Etika profesi adalah norma-norma, syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Etika profesi merupakan kaidah yang mengikat kepada setiap anggota profesi, yang membuat kaidah tersebut dan merupakan hukum bagi komunitas profesi yang bersangkutan. Kesimpulan, beberapa cabang besar dalam prinsip yang mendasarinya dengan sebuah pedoman yang bisa dipertanggungjawabkan dari banyak sumber penulis akan memperbaiki makalah tersebut. Pertemuan ketiga menjelaskan tentang etika komputer. Etika komputer adalah cabang etika membahas tentang perilaku dan tindakan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer dan sistem informasi dalam era digital yang terus berkembang. Etika komputer menjadi semakin penting untuk memandu individu, organisasi, dan masyarakat dalam penggunaan teknologi dan dengan benar dan bertanggung jawab. Definisi etika komputer. Etika komputer adalah studi tentang prinsip-prinsip moral yang berlaku untuk penggunaan komputer dan teknologi informasi. Ini melibatkan pertimbangan etika, nilai, dan prinsip-prinsip moral dan pengembangan penggunaan dan pengolahan teknologi komputer. Tantangan etika komputer. Ada beberapa tantangan utama dalam etika komputer, termasuk prinsip dan keamanan data. 2. Cyber security. 3. Pembajakan perangkat lunak. 4. Etika kecerdasan buatan. 5. Kode etik profesional. Pengaruh etika komputer. Etika komputer memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, seperti privasi, melindungi data pribadi dan individu, kemudian kebebasan berekspresi, mengatasi perdebatan tentang sensor dan kontrol internet, kemudian keadilan, mencegah diskriminasi dalam penggunaan teknologi, kemudian keamanan cyber, melindungi infrastruktur krisis dan informasi rahasia, kemudian inovasi, memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Dan pertemuan keempat, memberikan layanan yang berkualitas. Profesional harus memastikan bahwa pekerjaan memahami dan memenuhi kebutuhan individu atau kelompok yang dilayani, menerapkan etika dan standar. Profesional menetapkan standar etika yang tinggi untuk memastikan bahwa praktis pekerjaan adalah adil, jujur, dan etis, mematuhi hukum dan regulasi profesi. Profesional sering kali tunduk pada regulasi dan hukum yang mengatur praktik profesi, mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Profesional, orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Syarat-syarat profesi profesional. Seorang bisa dikatakan profesional apabila tahu benar apa yang harus dikerjakan, menggunakan ukuran-ukuran yang jelas untuk mengetahui apakah yang terjadi pada itu berhasil atau tidak. Kemudian pertemuan kelima, profesi di bidang teknologi informasi. Network engineering adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknisi jaringan komputer dan
maintenance sampai dan troubleshooting-nya. Terlebih lagi deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih kurang jelas dalam perbedaan setiap sel pekerjaan. Syarat-syarat jabatan peranata komputer. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda atau D3 atau yang sederajat. Indonesia sebagai anggota SEARCH setelah aktif turut serta dalam berbagai kegiatan dilaksanakan oleh moda SEARCH untuk pembagian job dalam lingkungan TI. Merupakan model dua dimensi yang mempertimbangkan pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan cyber security. Adalah mendaftarkan, menjual, atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain. Umumnya mengacu pada praktek membeli nama domain yang menggunakan nama-nama bisnis yang sudah ada atau nama orang terkenal dengan maksud untuk menjual nama-nama untuk menguntungkan bagi bisnis mereka. Penyelesaian kasus ini adalah dengan menggunakan prosedur anti cyber squatting. Dalam beberapa kasus cyber squatter harus membayar ganti rugi uang. Dan pertemuan ke-6, ancaman dan kejahatan elektronik. Era globalisasi mendorong sebagai negara tidak lagi menggunakan cara perang tradisional dan konvensional. Akibat kekuatan negara tidak lagi dilihat pada kekuatan persenjataan, tetapi juga pada serta budaya, perekonomian, politik, dan teknologi. Hal ini membuat persaingan dan peperangan menjadi semakin tidak terlihat batasnya. Peperangan dan konflik yang terjadi di suatu negara tidak hanya didominasi oleh kekuatan militer, tetapi kekuatan non-militer juga dilakukan oleh aktor non-negara. Pembahasan masalah. Ancaman merujuk pada suatu atau perilaku yang menimbulkan profesi bahaya, kerugian, atau gangguan terhadap individu, kelompok, atau entitas tertentu. Kasus kejahatan dari elektronik komputer sebagai alat atau medium untuk melanggar hukum. Beberapa jenis ancaman dalam kasus kejahatan elektronik meliputi identitas, pencurian data, penipuan online, serangan jaringan, perambanan, penyebaran malware, dan berbagai jenis aktivitas kriminal lainnya yang menggunakan komputer atau teknologi elektronik sebagai sarana untuk melakukan pelanggaran cybercrime. Merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia internasional. Dalam arti sempit, cybercrime adalah computer crime yang ditujukan terhadap sistem atau jaringan komputer. Sebagai dalam arti luas, cybercrime mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditunjukkan pada komputer, jaringan, dan penggunaannya, serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan hacker atau cracker dan script kiddies untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Perbuatan tersebut mengakibatkan merugikan materi maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunanya internet beserta aplikasinya. Biasanya yang menyimpan datanya berbasis web. Biasanya pelaku kejahatan jenis ini memasuki sistem komputer atau target korban yang menerobos tanpa izin target korban. Sedang cracking dilakukan oleh seorang yang dengan sengaja melakukan aksi-aksi pengerusakan atau penerobosan sistem secara ilegal di internet.
Sementara jenis kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat domain yang mirip dengan nama domain milik orang lain disebut to-post-quoting. Biasanya domain tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. Salah satu kasus cyber terorisme yang cukup terkenal adalah kasus Ramzi Youssef yang dituduh sebagai dalang serangan ke gedung WTC. Kemudian pertemuan ke-9, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Hak asasi manusia, hak kekayaan intelektual atau HAKI. Hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak yang asalnya dari kegiatan intelektual yang dilakukan oleh manusia dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Pada umumnya, HAKI ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu karya intelektual ini membutuhkan pengorbanan mulai dari biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Maka dari itu, HAKI butuh kekuatan pelindung dari HAKI, butuh kekuatan hukum. HAKI merupakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengartikan hak atas kekayaan intelektual adalah sebuah pemahaman mengenai suatu hak atas kekayaan yang datang dari kemampuan intelektual yang dimiliki manusia dan mempunyai kaitan antara hak seseorang secara pribadi. HAKI secara eksklusif memiliki hukum. Selain itu, HAKI juga memiliki peraturan pada sekelompok atau seorang atau karya ciptanya. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil secara ekonomis suatu kreativitas intelektual. Jenis-jenis hak cipta. 1. Hak cipta. Jenis hak kekayaan intelektual yang pertama adalah hak cipta. Untuk jenis HAKI yang hak cipta ini merupakan hak yang khusus diberikan kepada pencipta dengan maksud untuk memberikan pengumuman atau memperbanyak ciptaannya. 2. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ada beberapa macam. Jadi beberapa bagian yaitu paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi grafis, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. 3. Tujuan hak atas kekayaan intelektual ada HAKI memberikan hukum, B. memberikan penghargaan, kemudian C. HAKI mempromosikan publikasi investasi, D. HAKI melindungi upaya alih informasi, E. Hak kekayaan intelektual meliputi kompetisi. Pertemuan ke-10, Undang-Undang Telekomunikasi dan ITE. Pada tahun 1999, dunia menyaksikan pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi yang menjadi ciri khas dari era tersebut. Era ini mencatat perubahan signifikan dalam bentuk dan kecepatan komunikasi didorong oleh inovasi teknologi yang terus berkembang. Sementara itu, di tingkat kebijakan muncul dorongan kuat untuk melakukan liberalisasi pasar telekomunikasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dunia teknologi dan bisnis fokus utamanya adalah pada penyesuaian hukum terhadap perkembangan teknologi yang terus berlanjut dan praktis bisnis yang muncul. Perubahan ini diarahkan oleh menjaga relevansi dan keberlanjutan regulasi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam lingkungan digital yang begitu cepat. 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang telekomunikasi di Indonesia. A. Terminologi. B. Latar belakang tersebut mencerminkan keinginan untuk membuat sektor telekomunikasi bagi swasta gunanya
mengakhiri monopoli dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih dinamis. C. Asas dan tujuan. Asas untuk Undang-Undang Telekomunikasi ini mencakup keterbukaan persaingan yang sehat. D. Kajian Undang-Undang Telekomunikasi. Kajian terhadap Undang-Undang Telekomunikasi perlu mempertimbangkan implementasi dan dampak nyata di lapangan. E. Sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 memberikan landasan hukum untuk sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam sektor telekomunikasi. Kemudian pertemuan 13. Pendirian bisnis di bidang IT. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam merencanakan bisnis di bidang TI yaitu 1. Identitas jenis bisnis. Langkah-langkah pertama adalah memilih jenis bisnis TI yang ingin Anda jalankan. Dan 2. Analisis pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami permintaan dan persaingan di sektor bisnis TI adalah pilihan. 3. Rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang mencakup detail tentang bagaimana Anda akan mencapai visi dan misi Anda. 4. Identifikasi kebutuhan modal. Tentunya modal awal yang diperlukan untuk memulai bisnis Anda itu termasuk biaya untuk perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, perizinan, pemasaran, dan operasi awal. 5. Pembuatan tim atau rekrut tim yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan bisnis Anda. 6. Izin dan perizinan. Pastikan Anda memahami peraturan dan perizinan yang berlaku. 7. Perkembangan dan inovasi. Pertimbangan bagaimana Anda akan tetap berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah dan dalam industri TI. Tantangan bisnisnya, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Persaingan yang ketat di era globalisasi menimbulkan banyak alasan bagi perilaku bisnis di bidang TI. 2. Tantangan pergaulan internasional. Sering terjadi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan yang tidak dapat diterima secara lokal di suatu negara. 3. Tantangan perkembangan sumber daya manusia. Suatu industri bisnis tidak hanya memiliki uang untuk berkepentingan bisnis, tetapi juga sumber daya manusia yang berguna bagi perkembangan bisnis tersebut. Kemudian pertemuan 14. Meningkatkan profesional di bidang teknologi informasi. A. Konsep dasar profesional di bidang teknologi informasi. Profesionalisme merujuk pada sikap, perilaku, dan standar etika dan tujuan tinggi oleh individu dalam suatu profesi atau bidang pekerjaan tertentu. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme di bidang teknologi informasi. 1. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran sentral dalam meningkatkan profesional di bidang teknologi informasi. 2. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja memiliki peran penting dalam membentuk profesionalisme dan kompetensi seorang praktisi di bidang teknologi informasi. Kemudian 3. Etika bekerja. Etika kerja merupakan pada seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu di tempat kerja. 4. Sertifikat dan pengakuan profesionalisme. Sertifikat dan pengakuan profesional memiliki peran penting dalam peningkatan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Mungkin cukup sekian review ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.